Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, bertemu lagi di channel Nasirus Sunnah. Baik teman-teman, sekarang saya mengajak teman-teman untuk melihat salah satu video ya. Ini mungkin ketua Banser ya, mengatakan kalau masuk sebagai anggota Banser maka Anda sudah mendapatkan satu tiket menuju ke surga. Jadi selama ini kan dakwah salafi sering dituduh tukang kapling surga, merasa paling ya memiliki surga sendiri. Nah, kita sering dituduh seperti itu. Coba kita lihat buktinya teman-teman. Apakah benar dakwah salafi tukang kapling surga, atau ada oknum yang merasa dirinya punya surga? Coba kita lihat. Ansurlah, satu-satunya organisasi di Indonesia yang didirikan oleh para kiai-kiai kita, para masyaikh-masyaikh kita melalui istikharah, melalui puasa, yang tidak asal kita membuat organisasi. Jadi saya yakin sampean ketika sudah bergabung di Ansor dan Banser, insya Allah sampean sudah mendapatkan satu tiket untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah. Kita lihat teman-teman. 1, 2, 3. Kia, terbang. Itu dia teman-teman videonya. Saya nggak tahu nih siapa yang ngedit sekreatif ini teman-teman. Tapi itulah reaksi dari masyarakat yang mungkin geram ya terhadap mereka ini, suka bubarin kajian, suka menuduh dakwah salafi, suka kapling surga, suka menuduh kita mengkafirkan. Nyatanya ini dengan terang-terangan di publik dia berkata seperti itu teman-teman. Jadi kalau masuk anggota Banser atau masuk sebagai anggota Banser maka sudah mendapatkan satu tiket menuju ke surga. Luar biasa. Luar biasa teman-teman. Jadi teman-teman, siapa sebenarnya di sini yang suka mengklaim atau mengkapling surga? Apakah benar dakwah salafi, ataukah ada oknum-oknum tertentu seperti ya yang orang ini katakan? Ya, ini nggak diedit teman-teman. Mungkin videonya diedit yang terbang itu, tapi kata-katanya ini jelas teman-teman, tidak diedit, demi Allah. Coba kita ulangi sekali lagi. Siapa yang mau tertawa silahkan tertawa. Siapa yang mau guling-guling silahkan guling-guling teman-teman. Kita lihat sekali lagi. Ansurlah, satu-satunya organisasi di Indonesia yang didirikan oleh para kiai-kiai kita, para masyaikh-masyaikh kita melalui istikharah, melalui puasa, yang tidak asal kita membuat organisasi. Yes. Jadi saya yakin sampean ketika sudah bergabung di Ansor dan Banser, insya Allah sampean sudah mendapatkan satu tiket untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 1, 2, 3. Banser sedang menuju ke surga ya teman-teman. On the way ke surga. Kita lihat. Ya, ini dia. Nah ini teman-teman, yang kedua ada video lagi. Jadi yang pertama kita sering dituduh ya kapling surga. Nyatanya itu terbantahkan. Bahkan berulang kali saya minta satu saja link video, baik di YouTube, di Facebook pun saya lontarkan pertanyaan seperti itu. Siapa yang bisa membuktikan ada ndak satu link saja video Ustadz Salafi atau ulama Salafi yang jelas-jelas mengatakan selain Salafi maka dia di neraka? Atau ada nggak Ustadz Salafi atau ulama Salafi yang mengatakan kalau sudah masuk Salafi maka sudah mendapatkan satu tiket menuju ke surga? Tidak ada. Nah, kita lihat video kedua teman-teman. Ini berkaitan dengan oknum ya. Saya sebut di sini oknum, berarti tidak semua. Oknum Kiai NU. Ada yang mengatakan NU adalah agama selain NU di neraka. Catat, selain NU di neraka. Ini kata oknum NU, oknum Kiai NU, bukan kata seluruh Kiai NU. Jadi kita kan sering dituduh ya suka mengkafirkan, ya suka mengkafirkan. Nyatanya di sini ada oknum Kiai NU mengatakan selain NU di neraka. Nah, kalau sudah menyebut selain NU di neraka itu mengkafirkan atau tidak? Mengkafirkan kaum muslimin yang lain atau tidak?
Mengkafirkan dong. Tapi sekali lagi saya sebut di sini adalah oknum Kiai NU, bukan seluruh Kiai NU. Catat teman-teman. Ridhone Kanjeng Nabi wonten NU teng negari niki sing dijagake iso njagaki agama, iso ndandani negara. Allahumma amin. NU niku nek cara kula mboten mung organisasi keagamaan kemasyarakatan. NU niku wis agama, ora NU neraka. Soal ana wong Jelas teman-teman. Beliau di sini mengatakan NU adalah agama, selain NU di neraka. Nah, ketika kita dituduh ya, Salafi suka kapling surga kah atau suka mengkafirkan, coba mana buktinya? Mana buktinya, teman-teman? Lalu menurut kalian kedua video ini apa? Tadi di video pertama Banser jelas mengatakan kalau sudah masuk sebagai anggota NU maka sampean sudah mendapatkan satu tiket menuju ke surga. Berarti ini tukang kapling surga. Yang kedua, oknum Kiai NU ini mengatakan NU adalah agama, selain NU di neraka. Nah, ini dia mengatakan selain NU di neraka. Berarti selain NU seolah-olah dianggap ya tidak akan masuk surga, dan orang yang tidak mungkin masuk surga adalah orang kafir. Berarti perkataannya ini mengandung konsekuensi mengkafirkan kelompok lain di luar NU. Nah, ini teman-teman. Jadi siapa sebenarnya di sini yang doyan mengkapling surga dan doyan mengkafirkan orang lain? Coba sekali lagi saya tanya teman-teman. Sekali lagi, kalau ada memang link video ustaz-ustaz Salafi atau ulama-ulama Salafi yang dengan jelas mengatakan kalau masuk Salafi maka sudah mendapatkan satu tiket menuju ke surga, atau sebagaimana perkataan oknum Kiai NU ini ya, bahwa Salafi adalah agama, selain Salafi di neraka, ada tidak? Tidak mungkin ada. Kalaupun ada silakan coba buktikan ya, kirim di kolom komentar. Nah teman-teman, selama ini kita dituduh suka mengkafirkan atau kapling surga. Saya paham apa gara-garanya teman-teman. Gara-gara ustaz-ustaz Salafi sering mengatakan atau menyebut kalimat ya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan di neraka. Perlu teman-teman catat bahwa perkataan tersebut adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan perkataan orang Salafi, dan hadisnya jelas ya. Jadi kalau Anda menuduh kita karena menyampaikan hadis tersebut suka membidah-bidahkan, suka mengkafirkan orang lain, suka memvonis orang sebagai ahli neraka, ini salah alamat teman-teman. Jadi maksud hadis tersebut adalah menjelaskan sebuah hukum, sebuah amalan ya. Dan dengan jelas Rasulullah mengatakan setiap bid'ah, terutama dalam amalan agama ya, bukan masalah benda, bukan seperti mic, HP, mikrofon, bukan. Jadi Rasulullah menjelaskan setiap bid'ah itu dalam urusan amalan ya, yang tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah, maka itu disebut bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan di neraka. Ini sabda Rasulullah teman-teman. Tapi bukan memvonis individual. Perbuatannya iya, perbuatan bid'ah itu perbuatan ahli neraka, tapi orangnya tidak divonis sebagai ahli neraka. Karena selama orang tersebut masih hidup, maka Allah Azza wa Jalla bisa saja memberikan dia hidayah ya, mengenalkan dia agama yang benar sehingga meninggalkan perbuatan bid'ah tersebut. Buktinya teman-teman, jangankan kita sesama Islam yang masih melakukan bid'ah, orang kafir yang dari kecilnya saja beragama di luar agama Islam bisa kok mendapatkan hidayah Islam teman-teman. Jadi bagaimana mungkin Salafi ini memvonis ya orang-orang yang melakukan bid'ah itu sebagai ahli neraka? Bukan. Yang kita vonis itu adalah perbuatannya teman-teman. Perbuatannya, kalau orangnya bisa mendapatkan hidayah dari Allah dan bisa bertaubat. Contoh, tuduhan juga yang sering kita dapatkan adalah Salafi suka mengkafirkan. Mana buktinya? Jadi mungkin ya, dakwah Salafi kan ya memberantas kemusyrikan, memberantas tahayul, khurafat, segala macam hal-hal yang bertentangan dalam masalah akidah. Contoh, misalkan bertawassul kepada orang yang sudah meninggal, atau dalam artian berdoa ya, menggunakan sarana orang yang sudah meninggal tersebut yang kita anggap soleh tersebut sebagai jalan katanya agar doanya dipermudah untuk disampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini tidak benar. Maksudnya ketika dihukumi ini mendekatkan kepada kemusyrikan,
Karena ini adalah sebuah ibadah. Doa adalah ibadah teman-teman yang mesti ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalaupun mau bertawasul, maka bertawasullah dengan amalan soleh, ya, bertawasullah dengan nama-nama Allah yang mulia. Kemudian bertawasullah, ya, dengan orang yang masih hidup. Misalkan kita mengetahui ada seorang ustadz, kiai, ulama yang alim, kita mengetahui kesehariannya Masya Allah luar biasa, maka kita boleh mendatangi kiai tersebut, ulama tersebut, ustadz tersebut, lalu kita ngomong sama mereka, wahai ustadz, wahai kiai, mohon doakan saya, semoga Allah melancarkan rezeki saya, ya, atau yang lainnya, doa-doa yang baik. Maka ini diperbolehkan tawasul seperti ini, karena yang kita mintai tolong adalah manusia yang masih bisa melakukan sesuatu. Sedangkan orang yang sudah meninggal tidak bisa melakukan apapun selain dia tinggal menunggu hisab atas perbuatan yang selama ini dia kerjakan di dunia, teman-teman. Nah, maka tawasul kepada orang yang masih hidup, yang kita mengetahui dia adalah orang soleh, itu diperbolehkan dengan cara kita minta didoakan. Bahkan kan sering kita di kolom komentar atau orang-orang mengatakan, doain aja yang terbaik. Nah, doakan saja yang terbaik. Ini artinya diperbolehkan kita meminta untuk didoakan oleh orang lain, asalkan ya permohonannya atau doanya yang baik-baik, teman-teman. Jadi tidak ada salahnya kalau bertawasul kepada orang yang masih hidup, yang bisa berbuat, yang bisa melakukan sesuatu. Tapi beda ceritanya kalau tawasul kepada orang yang sudah mati, apalagi beralasan dengan firman Allah, mereka tidak mati. Nah, ada kan firman Allah yang mengatakan sesungguhnya mereka tidak mati, akan tetapi mereka hidup, ya, dan diberi makanan di dalam kuburnya. Benar, ada firman Allah seperti itu. Tapi hidupnya orang di dalam kubur dengan hidup di alam nyata itu berbeda. Tidak sama, teman-teman. Wallahu alam seperti apa kehidupannya di alam kubur. Dan kita tidak tahu, teman-teman, orang yang kita anggap soleh itu apakah dia masuk surga atau neraka. Karena selain para nabi, kemudian para sahabat nabi yang sudah disebutkan oleh Rasulullah, mereka dijamin masuk surga, tidak ada di luar itu yang dijamin masuk surga, teman-teman. Lalu kan lucu kalau kita datang ke kuburan, kemudian kita bertawasul, ya, dengan alasan agar doa kita ini mudah disampaikan oleh orang yang ada di dalam kuburan tersebut, dengan alasan orang tersebut orang yang soleh. Kan kita nggak tahu orang tersebut sedang disiksa atau sedang menikmati, ya, indahnya nikmat kubur. Kita nggak tahu, teman-teman. Itu masalah gaib, teman-teman. Nah, dari sini sudah jelas, teman-teman, ya, tuduhan-tuduhan selama ini kepada kita itu bohong, dusta semua, teman-teman. Apalagi setelah kita melihat dua video tadi, teman-teman. Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat sebagai pencerahan bagi kita dan sebagai perbandingan buat kita, teman-teman, atas tuduhan-tuduhan terhadap dakwah salafi selama ini. Sekali lagi, teman-teman, jika ada video atau link video, ya, ustadz-ustadz salafi atau ulama salafi yang mengatakan kalau masuk salafi maka sudah mendapatkan satu tiket menuju ke surga, atau adakah link video ustadz-ustadz salafi atau ulama salafi yang mengatakan salafi adalah agama selain salafi di neraka? Nah, coba buktikan, teman-teman. Saya minta link videonya di kolom komentar. Barakallahu fikum. Bertemu lagi di video berikutnya yang jauh lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.